Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12 IPA IPS SMA Kristen Terang Bangsa. Kalau minggu lalu atau modul atau pembelajaran yang pertama, saya membahas secara maraton mengenai karya ilmiah. Meskipun dengan cepat, pengertian karya ilmiah, manfaat dan tujuan sudah saya sampaikan. Mulai hari ini saya akan membahas secara lebih rinci, yaitu dua hal. Yang pertama, bagian lengkap pendahuluan dan bagian pendahuluan. Bagian lengkap pendahuluan karya ilmiah terdiri atas yang pertama, halaman judul. Halaman judul dibuat terangkap dua. Yang pertama dengan kertas tebal atau kertas jeruk, yang kedua dengan kertas ABS. Apa yang harus ditulis di dalam halaman judul? Yang pertama adalah judul karya ilmiah. Ditulis dengan huruf besar semua, simetris. Yang kedua, jenis karya. Maka di bawahnya Anda tulis simetris juga, karya tulis. Bagian yang ketiga adalah keterangan. Keterangan ditulis seperti ini, diajukan untuk memenuhi tugas pelatihan penyusunan karya ilmiah SMA Kristen Terang Bangsa Cirebon tahun ajaran 2020-2021. Sedangkan yang keempat adalah identitas Anda. Ditulis simetris, dimulai dengan kata oleh. Ada 4 yang harus dituliskan. Yang pertama, nama lengkap Anda, kelas dan jurusan Anda, nomor induk siswa Anda, dan tahun ajaran. Bagian yang berikut di dalam halaman judul adalah identitas sekolah. Tercantum di sana nama sekolah, jalan, dan kota. Itu bagian yang pertama, pelengkap pendahuluan. Bagian yang kedua, pelengkap pendahuluan, adalah halaman pengesahan. Judul ditulis dengan huruf besar semua, yaitu halaman pengesahan. Fontnya, ukurannya mengikuti estetika. Ini tidak bisa diajarkan hanya dengan rasa Anda. Setelah pengesahan, ditulis keterangan. Yang Anda tulis telah diperiksa dan disetujui titik-titik. Kemudian diberi halaman kosong nanti untuk penulisan tanggal pemeriksaan dan pengesahan. Diikuti 2 person, yaitu yang pertama pembimbing teknis dan pembimbing materi. Pembimbing teknis ada di sebelah kanan, pembimbing materi ada di sebelah kiri. Perbedaannya di mana? Pembimbing teknis otomatis guru bahasa Indonesia, sedangkan pembimbing materi bergantung dari topik, dari bidang ajar yang Anda pilih. Dan diakhiri bagian yang terakhir pada halaman pengesahan adalah identitas dari kepala sekolah. Di sana Anda tulis mengetahui kepala SMA Kristen Terang Bangsa, kemudian diberi spasi untuk tanda tangan, Anda tulis nama kepala sekolah. Itu yang kedua dari halaman pelengkap pendahuluan.
Bagian yang ketiga adalah kata pengantar. Kata pengantar Anda tulis dengan huruf besar semua, kata pengantar. Ada 5 paragraf yang harus ada. Paragraf pertama mengungkap dalam rangka apa, judul yang Anda pilih apa, tujuan penulisannya apa. Misalnya dalam rangka tugas pelatihan penyusunan karya ilmiah bla 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 bla. Jadi itu paragraf pertama. Bisa 2 kalimat, bisa 3 kalimat, tapi isinya, intinya dalam rangka apa yang Anda pilih, dan tujuannya apa, serta mengapa Anda pilih. Paragraf kedua mengungkap ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkupnya apa? Sudut pandang Anda apa? Bagian yang ketiga pada kata pengantar, yaitu hambatan-hambatan yang Anda hadapi saat memilih judul, membuat kerangka, mengumpulkan data, serta merangkai dalam kerangka karangan. Bagian yang keempat, alinea keempat, paragraf keempat adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih Anda sampaikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam penyusunan karya ilmiah, sejak perencanaan, proses, sampai penyusunannya. Kemudian Anda tulis dengan nomor urut berdasarkan besar kecilnya peran. Dimulai dengan kata sapaan, Bapak, Ibu, atau saudara kalau sebaya. Kemudian ditulis dengan kedudukannya, nama lengkap. Paragraf yang kelima mengungkap, atau paragraf yang terakhir pada kata mengantar, ucapan terima kasih. Harapan akan apa? Manfaatnya. Harapan akan apa? Kritik, saran. Bisa dalam 1 kalimat, bisa dalam 2 kalimat. Anak-anakku yang saya banggakan, bagian yang berikut adalah daftar isi. Daftar isi Anda buat sesudah karya ilmiah selesai. Karena apa? Karena setiap bagian nanti terkait dengan halaman-halaman. Namun toh daftar isi itu sama persis dengan kerangka karangan draft karya ilmiah Anda. Namun pengetikannya khusus untuk halaman pelengkap ini sesudah karya selesai. Bagian yang terakhir sebagai pelengkap pendahuluan adalah daftar gambar, daftar foto, daftar tabel. Di sana Anda tulis misalnya daftar foto. Meskipun hanya 1 foto yang Anda gunakan, Anda tuliskan daftar foto 1. Judulnya apa? Ada di halaman berapa? Grafik. Nah, nanti Anda tulis juga daftar grafik. Meskipun hanya 1, Anda tulis judulnya apa? Ditemukan pada halaman berapa. Itu anak-anakku bagian pelengkap pendahuluan yang tidak termasuk isi, tetapi menjadi syarat wajib untuk sebuah karya ilmiah. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu pendahuluan.
pendahuluan ada 6 kategori. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalahnya apa? Dasar pemikirannya apa? Artinya apa? Semua peristiwa, semua kejadian, semua data yang menyebabkan terjadinya suatu masalah, itu latar belakangnya atau dasar pemikirannya. Bagian yang kedua adalah pembatasan masalah. Anda akan membahas dari mana? Anda akan membahas dari sudut pandang mana? Bayangkan ada sebuah kotak. Anda bisa melihat dari depan, dari samping, dari belakang, kemudian samping kanan, samping kiri. Di sana sudut pandang. Jadi Anda membatasi di dalam karya ilmiah itu, Anda bicara membahas apa? Itu bagian yang kedua pada bab 1, yaitu bab pendahuluan. Yang pertama, dasar pemikiran. Yang kedua, pembatasan masalah atau ruang lingkup. Sedangkan yang ketiga adalah tujuan penulisan. Tujuannya apa? Apakah Anda mau meyakinkan? Apakah Anda mau meneguhkan? Apakah Anda akan membuktikan? Itu Anda tulis di sana pada bagian ketiga. Bagian yang keempat adalah anggapan dasar atau hipotesis. Yang akan Anda buktikan itu apa? Itulah hipotesis. Sesuatu yang Anda anggap benar, tetapi belum benar, karena harus dibuktikan. Itu Anda tuliskan pada bagian yang keempat, yaitu anggapan dasar atau hipotesis. Bagian yang kelima adalah teknik pengumpulan data. Anda bisa on the spot, TKP, langsung observasi, meninjau dengan melihat, dengan mendengar, dengan mencatat. Anda bisa wawancara, ada orang-orang yang berkompeten, atau secara tidak langsung Anda bisa menggunakan daftar buku-buku di perpustakaan yang berkait dengan masalah. Anda bisa menggunakan situs-situs resmi yang terkait dengan masalah yang Anda bahas. Sehingga dari sana Anda akan menemukan data. Anda akan menemukan opini yang lengkap, yang akan menjadi acuan ketika nanti Anda menyusun draftnya, ketika Anda menyusun rangkanya. Dan bagian yang ke-6 dari bab pendahuluan yaitu sistematika. Sistematika, Anda ungkapkan apa yang Anda tulis dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 di dalam paragraf. Semisal, pada pendahuluan kami rentang luaskan bla 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 bla. Itu yang disebut sistematika. Sehingga dari bagian yang ke-6 ini orang akan tahu arah Anda kemana, penawarannya benar atau tidak, proses berpikirnya benar atau tidak, asas-asas berpikirnya benar atau tidak. Itulah anak-anakku, pelengkap pendahuluan dan pendahuluan. Semua ini aku unggah di Google Class di Non-Scholarship Vitae Decimus. Selamat belajar, salam sejahtera.